adalah merevolusi diri sendiri. Revolusi kesadaran. Revolusi kesadaran. Oh tidak, kesadaran. Mental itu ada di mana? Kesadaran tuh awareness beda. Maka revolusi kesadaran identik dengan kalau mau digaungkan ya supaya tidak terjadi subjektivitas karena kesadaran subjektif adalah revolusi intelektual. Nah, itu saya menggaungkan revolusi coba buka ini buka lagi data, tentang berpikir intelektual secara itu loh, objektif, ya, tahu membedakan mana benar salah, objektif. Revolusi yang diminta ya bukan revolusi untuk pergantian A, pergantian B, pergantian C, bukan. Revolusilah dirimu sendiri, pemikiranmu berdasarkan kesadaran. Kesadaran apa? Satu, kesadaran bertuhan. Kedua, kesadaran untuk merespek sesama anak bangsa. Ketiga, kesadaran sebagai satu kesatuan. Yang keempat, kesadaran untuk berdiskusi sebelum memutuskan sesuatu. Yang kelima, kesadaran untuk tahu proporsinya. Gua ada di sini, haknya sekian, nggak boleh saling memangsa di situ, nggak boleh. Kenapa? Kalau nilai-nilai atau norma Pancasila yang baru sekelumit saya dengan bahasa yang lain itu aja, saya gelindingan seperti itu udah bisa merubah pola berpikir. Coba cek 5 yang tadi saya ucapkan. Iya. Kuis pemerintah, kenapa namanya pemerintah? Pemberi perintah. Itu warisan dari mana? Makanya itu kan pemerintahan. Saya khusus. ini deh, saya ngajuin saran dulu ya. Dia diterima sama langit nih ya, sama audiens juga. Namanya diganti, bukan lagi pemerintah, pemberi perintah, government ya. Gantilah dengan nama pengabdi. Jadi jelas dia mengabdi untuk rakyat. Pengabdi. Oh iya itu mas. Pengabdi. Emang pada dasarnya pengabdi. Jangankan itu mas. Ini apa bisa itu merubah mental mas dengan kata? Oh memang beda sekali. Jadi disitulah agak susah mas. Kalau kita mengarah keinginan untuk baik, berlaku baik, pasti ada yang nolak dari diri sendiri dulu. Seminimalnya semua orang harus ngaku saat ini. Mereka takut miskin. Takut nggak dikenal. Takut miskin yang paling utama. Selamat datang di kantor pengabdi, enak kan namanya kan? Masyarakat, enak provinsi kan? Delanggu bukan provinsi ya? Provinsi Kresek Ambiar. Atau lagi kantong kresek gitu ya. Jadi pengabdi lah. Itu saya ngerasakan mas. Pengabdi. Jadi pada saat udah ketemu rakyat, mereka tahu bahwa rakyat adalah yang utama. Lihat pasalnya. Pasal 1 ayat 2. Ya mungkin mudah-mudahan didengar mas. Ini obrolan gobral-gabrul tapi isinya dong. Mudah-mudahan dari teman-teman bocoran kita dari yang ada tayangan di DPR, MPR dan orang-orang rekan-rekan kita di partai politik lah itu cobalah berpikir. Bahkan saya masuk ke itu loh mas. Apa? Padahal sampean kan juga rakyat. Sekarang kita dudukan porsinya dulu. Saya bukan 01, saya bukan 02, saya bukan cebong, saya bukan kadrun ya. Saya ini rakyat Indonesia, persatuan Indonesia. Akibatnya kalau kita kembali ke pasalnya, kembali dulu deh ke aturan main perundangannya, pasal 1 ayat 2, kedaulatan berada di tangan rakyat. Saya rakyat. Berarti semua pejabat, ASN, PNS, semua yang berseragam yang digaji oleh rakyat adalah karyawannya rakyat. Maka berpikirlah untuk rakyat. Toh pada saat Anda pulang, Anda juga rakyat. Waktu itu Bung Karno bilang, ya ada 3 loh. Berdaulat dalam hal apa? Politik ya? Politik. Berdikari. Dalam ekonomi. Terus berkepribadian dalam kebudayaan. Kita nengok yang kedua dulu deh, karena mengarah ke 1 ya. Berdikari itu artinya apa sih? Berdiri di atas kaki sendiri. Katanya sih lebih enak makan singkong di sini dibanding keju utang. Betul. Kan Bung Karno yang bilang, kenapa kita nggak coba cari tahu founding fathers kita itu tim loh. Maunya apa sih? Kita nggak berhutang. Sekarang lu bangga pakai utang. Lucu. Lu berutang ke gua supaya lu bisa beli barang gua, kan lucu. Lu aja mau. Mas jangan ngomong-ngomong utang mas. Nanti mas dikira bagian kelompok sana yang sering mengkritik. Ini saya rakyat, saya nggak ada kelompok A, nggak ada kelompok B. Saya atas nama rakyat loh. Artinya jangan sampai satu saat lu nyesel sebagai penyelenggara negara pemerintahan tadi ya. Kalau sampai generasi berikutnya susah. Lo cek Sri Lanka kalau nggak percaya. Gue jadi gua nggak apa-apa ya. Cek Sri Lanka, gagal hutang lo, gagal bayar orang. Gagal loh, ya. Dampaknya apa? Kita nggak tahu tuh. Semua warga negara yang dari luar minta tolong untuk supply, untuk bantu. Kan kesian. Jangan sampai Indonesia bikin Indonesia tuh kaya. Nah sekarang. For the last 2 years you've been blamed for financial collapse of Thailand, Malaysia, Indonesia, Japan, and Russia. All of the above. Are you that powerful? No, I think there's a great misunderstanding. The Prime Minister of Malaysia said that the region spent 40 years trying to build up its economy, and along comes a moron like Soros with a lot of money, and it's all over. He called you a criminal. I think that I've been blamed for everything. I am basically there to
cannot and do not look at the social consequences of what I do. So I had no role in taking away that property. So I had no sense of guilt. Are you religious? No, Do you believe in God? no. Bantu dicek ya. Pasal 28. Boleh nggak saya berbicara? Sampai boleh berbicara nggak? Dilindungin nggak? Bahkan anak-anak STM yang ikut kakaknya untuk bergerak pun lalu dimusuhin, tanya anak STM itu pemilih bukan nantinya, punya hak suara nggak di demokrasi? Mereka adalah yang voter, pemilih pemula. Boleh nggak mereka ikut demo? Lah ikut rakyat juga kan? Ibu-ibu yang lain ada mau ikut demo, pengojek online, pedagang rakyat yang lainnya boleh nggak ikut demo? Tapi ini murni bukan, Mas? Murni atau tidak murni saya bicara pasalnya. Oh. Kebebasan berserikat berkumpul ya, ada undang-undangnya tuh Mas. Jadi si aparat itu bertugas untuk mengawasi, dan si yang melakukan demo juga harus tahu diri tidak anarkis. Nah itu Mas. Kenapa harus dibungkem? Lo pasalnya gimana? UUD loh. Enggak jadi. Undang-undang dasar. Sumbernya semua adalah Pancasila. Berarti semuanya memahami Pancasila? Enggak. Ada satu hal yang salah. Oposisi seolah-olah lawan. Padahal oposisi adalah penyanding. Lo kalau nggak ada oposisi, Check and balance loh. Tapi pada saat bicara mengenai itu, oposisi udah dianggap sebagai lawan. Ini di Republik ini lucu, Republik Ketoprak lucu. Dari Kayangan cuma ngelihat, pada nggak ngerti juga nih. Jadi oposisi itu ibarat batu Mas di kali. Dianggap sandungan ya? Enggak, kalau kita ngelihat kali yang beriak gitu kan, perasaan kita ya tergantung orangnya. Kalau saya suka Mas, ada kali yang beriak, wah buat arum jeram enak. Sepakat. Ya kan? Dibanding kalau nggak ada Tenang. batunya, di dalamnya buaya Mas.